Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil dari kelas 12 I1 NIS 17093. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan pengertian novel sejarah dan sistematikanya. Yang saya pahami dari novel sejarah yaitu novel sejarah adalah karya sastra yang menceritakan mengenai fakta-fakta kejadian masa lalu yang berisi peristiwa yang bernilai sejarah. Adapun sistematika dari novel sejarah yaitu yang pertama orientasi di mana orientasi ini berupa pengenalan situasi cerita, setting atau tokoh. Selanjutnya itu pengungkapan peristiwa, menyajikan peristiwa yang awal yang menimbulkan berbagai masalah. Yang ketiga yaitu komplikasi atau puncak konflik, disebut pula konflik klimaks, bagian cerita ini yang paling besar dan mendebarkan. Yang keempat yaitu rising action atau pencapaian konflik, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Selanjutnya itu resolusi atau penyelesaian, berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap atau nasib masih yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Selanjutnya kita masuk ke sistematika novel sejarah saya yang berjudul Jugung Lanfu. Jangan panggil aku Miyako. Yang pertama yaitu orientasi. Mardiam lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Februari 1929. Ketika besar, ia menjadi pembantu rumah tangga di rumah seorang bangsawan yang bernama Ndoro Mangudisosro. Di rumah itu, cita-cita Mardiam untuk menjadi seorang penyanyi tumbuh. Cita-cita itu mendekati kenyataan ketika ia bertemu seorang perempuan yang bernama Susleji yang menawarinya untuk bergabung dengan grup sandiwara Padja Sorjo di Borneo atau disebut Kalimantan. Tanpa mengindahkan saran tetangga dan keluarganya, Mardiam menerima ajakan Susleji. Yang bagian kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Ternyata di Borneo, Mardiam tidak dijadikan pemain sandiwara seperti yang dijanjikan. Ia dan 23 perempuan lainnya yang datang dari Jawa dibawa ke kota Telawang. Di sana mereka ditempatkan di sebuah bangunan besar yang disebut Asrama Telawang. Di tempat inilah mimpi buruk Mardiam dan perempuan-perempuan lain dimulai. Begitu datang, mereka langsung dipaksa untuk melayani nafsu orang-orang Jepang di Telawang. Di Telawang juga Mardiam dan yang lainnya diberikan nama Jepang. Nama Jepang Mardiam adalah Momoye. Sejak saat itu, nama Mardiam hilang di Telawang. Yang ketiga yaitu komplikasi atau puncak konflik. Kehidupan Mardiam dan yang lainnya bukan selalu menderita. Ada beberapa orang Jepang yang bersikap baik kepada Mardiam dan teman-temannya. Mereka inilah biasanya adalah tamu-tamu tetap mereka. Tetapi sisa kehidupan di Telawang adalah kehidupan yang tidak manusiawi. Para Jugung Lanfu ini dipaksa untuk melayani tamu setiap lainnya. Tanpa istirahat, mereka juga sering mendapatkan siksaan saat melayani para tentara Jepang. Bahkan jika ada di antara mereka yang sampai hamil, pimpinan asrama Telawang akan menggugurkan secara paksa kandungan tersebut walaupun seringkali hal ini merusak rahim mereka. Selanjutnya yaitu rising action atau pencapaian konflik. Para pengurus asrama juga tidak pernah menghargai dan berbelas kasihan kepada para Jugung Lanfu. Pada tahun 1943, ada 5 orang teman Mardiam yang dikirim kembali ke Yogyakarta tanpa uang saku. Kelima orang ini dipulangkan karena 4 orang rahimnya sudah rusak dan 1 orang lagi buta, tidak bisa disembuhkan. Selain itu,
Ketika satu orang teman Mardian yang bernama Gisha meninggal, mayatnya dibiarkan saja membusuk di pinggir pasar seperti mayat para Romansha. Dan yang terakhir adalah resolusi atau penyelesaian. Kehidupan Mardian mencapai babak baru saat Jepang kalah perang pada tahun 1945 bersama seorang mantan anggota KNIL bernama Ahmad Mingun. Ia mencoba merintis hidup baru. Ia termasuk dari sedikit sekali Jugun Lanfu yang berhasil menemukan kehidupan baru, tetapi tetap saja pandangan masyarakat sangat sinis terhadap dirinya. Keputusan Mardian untuk mencari keadilan dimulai ketika Aman Minggu meninggal pada tahun 1991. Kematian Aman Minggu membuat Mardian berani bangkit untuk bersaksi dan berjuang mencari keadilan. Mardian segera mencari teman-teman senasib dan berjuang untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari Jepang sampai saat ini. Adapun perihal-perihal yang bisa kita sampaikan dari novel sejarah yang berjudul Jungle Lanfu, Jangan Panggil Aku Miyako, yaitu hanya wanita yang bisa menghargai dan penuh dedikasi yang layak mendampingi pria sejati. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.